Ketika Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus itu disebut juga adalah Allah yang Esa, artinya Bapa, Putra, atau Anak dan Roh Kudus adalah kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Siapa yang lebih tinggi antara suami dan istri? Ketika misalkan suaminya memerintahkan istrinya untuk melayani tamunya, siapakah yang lebih tinggi? Apakah suaminya derajatnya lebih tinggi daripada istri? Kita melihat ada berapa anggota keluarga di sana? Ada 3, suami, istri, dan anaknya. Di dalam satu keluarga. Pelayanannya adalah pelayanan yang satu. Ya. Tetapi mereka memiliki peran masing-masing. Shalom Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, senang kembali bertemu di dalam Sarumpun Sabda. Tentu kita sebagai sebuah keluarga mendambakan yang namanya memiliki suami, istri, ataupun anak-anak yang saling mengasihi, yang saling berhubungan dengan baik, komunikasi dengan baik, dengan erat, bahkan teguh, ya tidak tergoyahkan gitu ya. Mungkin juga menambahkan tidak ada masalah ya, kalau bisa lancar-lancar aja gitu kan, baik di pekerjaan, sekolah maupun di usahanya gitu ya. Tidak ada pertengkaran gitu ya. Nah, itu semua dambaan kita. Tetapi yang pertama adalah tentu keluarga yang kita tahu di dalam sabda Allah, yaitu keluarga yang harus dilandasi dengan yang namanya Kristus sebagai kepala. Karena dia sendiri telah mengalami berbagai hal yang sudah kita alami, dia terlebih dahulu sudah mengalami gitu ya sebelumnya. Bagaimana ketika dia Allah menjadi manusia itu, dia mengalami hal-hal yang bahkan lebih daripada yang kita alami. Ya penderitaan, ya kesengsaraan, sukacita, bahagia, sedih, senang, bagaimana dia sudah mengalami itu semua. Sehingga bahkan yang terbesar adalah dia memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga keluarga tentu harus meneladani Yesus sebagai kepala. Omong kosong kalau suami bisa mengasihi istrinya, istri bisa mengasihi suaminya tanpa melihat siapa sih yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa mengasihi orang tuanya, bisa menghormati orang tuanya kalau suami dan istri tidak memiliki teladan siapa yang terlebih dahulu mengasihi manusia ini? Tentu adalah Allah sendiri. Pertanyaannya apakah kita semua di sini pernah, apakah Sobat Sarumpun di sini yakin bahwa Sobat Sarumpun, apapun agamanya, itu merasa dikasihi oleh Allah? Atau merasa sudah dikasihi oleh Allah? Ya, ini pertanyaannya. Ya, jangan-jangan apa yang kita bilang, oh Allah mengasihi kita saat ini, itu adalah sekedar hiburan semata. Penghiburan di saat kita mungkin sedang sedih. Atau jangan-jangan yang mengasihi kita bukan Allah sebenarnya. Mungkin hanya manusia yang mengasihi kita. Kita belum pernah merasakan seperti apa kasihnya Tuhan sama kita. Oke, kita bilang Tuhan itu misalkan mengasihi kita, buktinya apa? Misalkan saya diberikan kesehatan, kelancaran. Apakah itu bertahan sampai dengan seumur hidup kita? Ya, apakah itulah kasih yang sejati? Kita harus bertanya seperti itu. Ya. Jangan nanti saat kita bilang usaha kita sedang maju, kita sedang tidak sakit, kita sedang banyak uang, kita bilang Tuhan mengasihi kita saat kita sedang terpuruk gitu ya, saat kita sedang sakit, kita bilang Tuhan sedang menghukum kita. Ya. Nah, di berbagai agama yang saya tahu meyakini bahwa memang Allah itu tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa ini bisa melihat, ya, Allah yang Maha Kudus, yang suci itu, ya. Maka kita harus sepakat dulu bahwa memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau kita baca di dalam sabda Allah ya, di dalam Yohanes 1 ayat ke-18 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah ya, kecuali dia anak yang duduk di pangkuan Bapa. Anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Ya, anak daripada Bapa. Ya. Dialah yang menyatakannya. Jadi artinya menyatakan di sini, menyatakan apa? Menyatakan kasih Allah. Ya. Kalau hanya Yesus yang pernah melihat Allah, hanya Yesus yang pernah
melihat bagaimana rupa Allah, artinya hanya Yesus yang paling dekat dengan Allah. Karena kita tidak pernah melihat Allah itu rupanya seperti apa, ya kan? Kalau Yesus yang pernah melihat Allah berarti dia tahu bagaimana ketika Allah itu merangkul, bagaimana ketika Allah itu eee, memeluk, mendekap, dan bagaimana rasanya ketika dia dikasihi oleh Bapanya di surga. Hal yang tidak akan pernah dirasakan oleh manusia. Karena manusia ya yang dosa itu tidak mungkin bisa berhadapan dengan Allah yang suci, yang kudus. Tetapi sekali lagi anak Allah, yaitu Yesus Kristus dikatakan Yohanes 1 ayat 18 telah melihatnya. Istri harus mentaati suaminya. Tetapi suami juga harus menghormati, mengasihi istrinya. Misalkan ketika suaminya baru pulang kerja, istrinya melayani dengan memberikan secangkir kopi, ya. Lalu ketika istrinya di dapur sedang masak, suaminya membantu atau bahkan suaminya memberikan nafkah, mencukupkan. Atau misalkan ketika anak-anaknya pulang ke rumah, anak-anak ini membantu pekerjaan orang tuanya. Anak-anak menghormati orang tuanya. Anak-anak menghibur hati orang tuanya. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, dikasihi Tuhan, Sang Pencipta, apakah kita sudah merasakan ketika Allah menolong kita di saat kita misalkan merasakan kelelahan di dunia ini, merasakan sakit di dunia ini, apakah dia ada di samping kita untuk merangkul kita, untuk kemudian juga membantu kita saat kita sedang sulit? Apakah Allah ada di saat kita mungkin sedang di fase-fase yang buruk di dalam rumah tangga kita, di saat-saat mungkin hubungan suami istri di ujung tanduk misalkan ya, memiliki anak-anak yang mungkin sampai saat ini memberontak ya. Apakah Anda pernah merasakan bagaimana Tuhan yang ketika Anda sedang sibuk di dalam pekerjaan, Tuhan ada untuk melayani Anda ya. Tuhan bukan Tuhan yang ingin selalu dilayani gitu ya, dihormati, disembah, disujuti gitu ya. Tapi Tuhan juga mau melayani. Apakah Anda pernah merasakan kasih Tuhan yang seperti itu? Kalau kita bilang Tuhan tidak pernah melayani kita, Tuhan tidak pernah datang membantu kita, menolong kita, merangkul kita, sebagaimana istri yang merangkul suaminya, suami yang merangkul istrinya, anak yang merangkul orang tuanya, maka kita bisa berkata bahwa kita belum mengalami kasih Tuhan. Maka karena itu, tadi dikatakan sabda Allah ya, Sobat Sarong pun, hanya anak tunggal Allah yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan kasih Allah. Kita bayangkan, Yesus yang menyatakan kasih Allah. Artinya Yesus yang adalah firman Allah datang ke dunia dalam bentuk daging tadi, dalam bentuk rupa manusia, sehingga dalam bentuk atau rupa manusianya dia bisa menyatakan ketika dia merangkul manusia, ketika dia memeluk manusia, ketika dia berkata kepada murid-muridnya jangan takut, ya. Ketika dia berkata kepada orang buta, dia berkata kepada orang tuli, terbukalah Efata. Dia kemudian membangkitkan Lazarus. Lazarus bangkit. Ketika dia memecah-mecahkan roti, di situ dinyatakan kasih Allah. Kasih Allah yang mau turun dari atas ke bumi. Kasih Allah yang mau merendahkan dirinya dari atas, dari surga, turun ke bumi. Nah ini, ya. Makanya keluarga berbicara tentang, sekali lagi saya katakan adalah gambaran daripada kasih Allah. Saya punya sebuah kisah di mana ketika seorang suami, seorang istri, dan juga seorang anak, ya, ingin mengadakan satu buah pesta perayaan syukuran. Ya. Kemudian si suami, si istri, dan juga anaknya ini sehari sebelum perayaan itu mereka saling berembuk bersepakat sama-sama bahwa mari kita sama-sama mensukseskan acara ini. Ya. Kemudian mereka akhirnya membagi-bagi tugas, mereka bersepakat ya. Ayahnya nanti akan menerima tamu ya, ayahnya akan berhadapan dengan para tamu. Kemudian nanti istri atau si ibunya ini akan melayani tamunya ya kan, mempersiapkan makanan. Kemudian anaknya nanti akan di bagian menjaga keamanan daripada acara ini. Ya. Saat di hari haknya ya Sobat Sarung pun si suami
Ketika tamu-tamunya datang, dia langsung sambut di depan pintu rumahnya. Selamat datang, shalom, assalamualaikum. Dia sambut ke dalam rumahnya. Tamu-tamu sudah datang, istrinya langsung menyambut dengan secangkir kopi atau mungkin dengan makanan-makanan khas di sana, ya kan, gorengan dan lain sebagainya macamnya. Lalu kemudian anaknya ya langsung ya menjaga mungkin kendaraan-kendaraan para tamu-tamunya atau mungkin menjaga keamanan yang lain tanpa harus disuruh atau misalkan tanpa harus diperintah-perintah oleh ayahnya. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti satu sama lain, mereka sudah paham. Jadi di sini poinnya adalah jika keluarga yang di dalamnya memiliki kasih, sobat sarangkun, maka di dalam keluarga itu tidak perlu lagi ada yang namanya perintah atau suruhan, paksaan daripada satu pihak. Misalkan suaminya memerintahkan istrinya supaya istrinya nanti melayani tamunya. Atau suami atau ayah nanti memerintahkan anaknya supaya menjaga keamanan di rumahnya. Tidak seperti itu. Tapi mereka akan saling melayani satu sama lain dengan berinisiatif masing-masing. Nah, ini kunci ketika ada kasih di dalam keluarga itu, sobat sarungpun. Ya, satu keluarga itu akhirnya berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar sampai dengan perayaan itu selesai. Kita melihat ada berapa anggota keluarga di sana? Ada 3, suami, istri, dan anaknya. Di dalam satu keluarga. Pelayanannya adalah pelayanan yang satu. Ya. Tetapi mereka memiliki peran masing-masing. Tadi ayah menyambut tamu, kemudian ibunya melayani tamunya, anaknya tadi menjaga keamanan rumahnya. Tetapi tujuannya adalah satu, yaitu untuk mensukseskan, melancarkan acara syukuran itu. Kenapa saya bilang ini merepresentasikan kasih Allah? Kita lihat bagaimana kasih Allah di dalam Kristen, yang diimani oleh Kristen, adalah kasih Allah yang berasal daripada Bapa di surga. Di dalam Lukas 3 ayat 22 mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kasih Bapa kepada anaknya. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Bapa mengaruniakan anaknya untuk dunia. Dari surga turun ke dunia. Untuk manusia, untuk semua ciptaan Allah. Ya, makanya 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang sudah ada sejak semula, yang kami lihat, yang kami saksikan, yang kami raba, yang kami rasakan, ya, itulah yang kami beritakan, yaitu tentang firman Allah yang sudah ada sejak semula, itu yang menjadi manusia. Sehingga kasih Allah yang tadi belum kita rasakan, yang mungkin masih abstrak, yang tidak bisa kita bayangkan, yang mungkin masih kita ragu-ragu, sekarang bisa kita rasakan ketika dia itu turun ke dunia menjadi manusia. Sehingga dia sudah mengalami seperti apa namanya penderitaan. Di dalam keluarga kita ada masalah tentu, ada guncangan. Mungkin karena cuma sedikit senggolan aja, karena sedikit aja ya masalah itu, tetapi dibesar-besarkan bisa besar. Itu pasti ada. Tetapi kita punya teladan yang hidup, yang juga merasakan seperti kita, yaitu Yesus. Yesus yang sebagai Tuhan ketika dia datang menjadi manusia sebagai hamba, dia hidup di lingkungan keluarga. Yusuf, Maria, dan Yesus dan saudara-saudaranya. Dia hidup sebagaimana kita hidup. Sampai dengan dia beranjak dewasa. Dan dia menyerahkan nyawanya. Nah, Allah Tritunggal tadi yang diimani oleh Kristen adalah Allah yang satu. Dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6, dengarlah Israel, Allah itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Yesus sendiri mengkonfirmasi di dalam Injil Markus yang terutama, hukum yang terutama, ya, yaitu dengarlah hai Israel bahwa Allah Tuhan kita itu Esa. Ini perkataan Yesus sendiri sebagai Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan kita itu Esa, Ehad. Tapi permasalahannya seringkali kita bilang bahwa Allah Kristen itu 3. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi. Apakah benar demikian? Seperti sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa keluarga itu suami, istri, dan anak merepresentasikan kasih yang ada pada Allah. Bagaimana tadi Bapa mengasihi anaknya, anak mengasihi kita yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka seperti itulah saat Allah yang Esa merepresentasikan, ya, memiliki pribadi di dalam pribadi Bapa,
Anak atau Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti Esa itu bukan hanya sekedar satu. Kalau ada kata Maha berarti bukan Esa biasa. Bukan satu seperti bilangan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, bukan 0 tambah 1 sama dengan 1, bukan seperti itu. Atau saya yang cuma satu yang tidak ada di Amerika, yang cuma ada di Indonesia misalkan. Allah tidak seperti itu. Esa yang berkaitan dengan ketuhanan, ini juga dikonfirmasi di dalam KBBI ya, adalah kesatuan atau unity daripada sifat-sifat Tuhan sendiri. Artinya intinya itu adalah tentang kesatuan. Ya. Maka ketika Bapa, Anak dan juga Roh Kudus itu disebut juga adalah Allah yang Esa, artinya Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus adalah kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Siapa yang lebih tinggi antara suami dan istri? Ketika misalkan suaminya memerintahkan istrinya untuk melayani tamunya, siapakah yang lebih tinggi? Apakah suaminya derajatnya lebih tinggi daripada istri? Sabda Allah tidak berkatakan demikian. Sabda Allah mengatakan di dalam Kolose, ya, pasal yang ketiga ayat ke-14, bahwa di dalam kasih, ya, keluarga itu harus diikat, disatukan. Begitu juga dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada yang lebih tinggi di antara ketiganya. Ketiganya adalah satu. Tritunggal ini sangat berbeda atau bertolak belakang dengan yang namanya Trimurti. Tahu ya Sobat Sarungun, Trimurti itu berbicara tentang tiga dewa besar yang ada di dalam kepercayaan Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiganya memiliki peran yang berbeda. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai penghancur atau pelebur. Tidak demikian dengan Allah Tritunggal yang dimani oleh Kristen. Sekali lagi saya sudah pernah membuat kontennya, bahwa Allah dalam yang dimani oleh orang Kristen adalah Allah yang bisa bekerja secara bersama-sama di dalam pribadi yang berbeda. Misalkan tadi seperti saya ungkapkan, di dalam satu keluarga ketika ingin mengadakan perayaan, maka ketiganya, ayah, ibu, dan anak akan bekerja bersama-sama untuk mensukseskan itu. Maka ketika penciptaan, Allah menciptakan sesuatunya, maka baik Bapa, baik Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, ketiganya sama-sama menciptakan. Bapa adalah pribadi yang berfirman. Ya, Bapa berfirman di dalam Kejadian 1. Jadilah. Maka Yesus Kristus dalam Kejadian pasal kedua, dialah yang menjalankan firman daripada Bapa. Dialah yang membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Maka Roh Kudus di dalam Kejadian pasal 1 melayang-layang di atas samudera. Roh Kudus adalah pribadi yang mematraikan atau mensahkan. Makanya kita orang-orang yang diangkat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dimatraikan atau disahkan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapa berfirman, Yesus Kristus yang melaksanakan firman Bapa, dan Roh Kudus yang mensahkan. Ya. Kalau kita baca dalam kisah Kejadian ya, ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, jadilah benda-benda penerang di langit. Itu Bapa berfirman, kemudian firman yang melaksanakan kehendak Bapa, kemudian Roh Kudus mengatakan, maka jadilah. Nah, ini adalah satu kesatuan. Ya. Beda juga dengan konsep dewa-dewi di agama-agama tertentu ya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya. Tidak seperti itu. Sekali lagi, Tritunggal adalah Allah yang Esa, yang ketiganya sama-sama satu derajat, sama-sama besar, sama-sama tinggi, sama-sama maha kuasa. Dan tujuannya adalah tentu saja Allah ingin supaya kita manusia kembali bersama-sama dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana tadi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga supaya kita yang percaya kepada nama anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bisa hidup kekal selamanya. Di dalam mulai penciptaan, di Taman Eden, manusia berbuat dosa, jatuh, terusir, bumi ini menjadi rusak, nanti di kitab Wahyu dipulihkan lagi. Ada Taman Eden yang baru, ada Yerusalem yang baru yang turun ke bumi. Kemudian kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Dari yang baik merosot ke yang buruk sampai nanti dipulihkan oleh Allah kembali. Ini adalah satu proyek Allah. Tujuan Allah untuk kita sama-sama tinggal dengan Allah kembali. Dan ini dikerjakan oleh tiga pribadi tadi, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Bagaimana bentuk kasih di dalam keluarga? Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, hendaknya istri
taat pada suami dan hendaknya suami mengasihi istrinya. Anak taat kepada orang tua dan orang tua jangan menyakiti hati anak-anak. Ya di sini harus dilakukan secara sinergi. Tidak ada satu yang lebih ditinggikan ataupun yang lain dilupakan. Tetapi semua dilakukan bersama-sama. Unity, kesatuan. Ya. Bagaimana mungkin anak kita harapkan menghormati kita, mentaati kita kalau kita misalkan maaf perkataannya masih menyakiti anak kita. Kadang orang tua tidak bercermin dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang tua kita memberikan kita apa yang kita mau padahal kita sendiri ketika disuruh taat pada satu perintah orang tua saja masih susah. Bagaimana mungkin kita mau menerima pemberian orang tua kita sedangkan kita sendiri masih tidak tahu apa yang orang tua kita mau. Maka kuncinya di sini adalah mengenai kasih. Ingat, keluarga adalah representasi kasih Allah. Kasih Allah Tritunggal yaitu Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus atau Bapa Yesus Kristus dan juga Roh Kudus itulah yang tergambarkan, terrepresentasi di dalam keluarga. Saya mengucapkan selamat merayakan bulan keluarga. Kiranya kasih Allah itu boleh tergambarkan di dalam keluarga kita. Saya berharap apapun kalian agamanya, kepercayaan kalian, boleh sama-sama menghargai, sama-sama mengasihi anggota kalian. Karena sekali lagi, kasih Allah itu terrepresentasi di dalam keluarga. Dan ingat, lingkungan paling pertama, lingkungan paling awal dan sederhana adalah dari keluarga. Ya, kalau lingkungan di dalam keluarga Anda saja tidak bisa merepresentasikan, tidak bisa menghadirkan kasih Allah, tidak ada kasih Allah di dalam sana, saya yakin dan percaya keluarga itu tidak akan bertahan lama. Tetapi saya berharap kita semua memiliki keluarga yang memiliki kasih Allah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam toleransi.